Ia dijuluki pedang Allah yang terhunus. Dalam medan perang, namanya menggema, ditakuti kawan dan lawan. Tapi tahukah kamu bahwa sang jenderal legendaris ini awalnya adalah musuh Islam? Inilah kisah luar biasa tentang Khalid bin Al-Walid, sang penakluk yang akhirnya menemukan cahaya Islam setelah lama menentangnya. Siapkan dirimu, karena kisah ini akan membawamu menembus waktu dan menyelami detik-detik dramatis ketika sang panglima besar menjatuhkan pedangnya, bukan karena kalah, tapi karena akhirnya ia menang atas egonya sendiri. Khalid bin Al-Walid berasal dari suku Quraisy, dari keluarga yang terpandang. Ayahnya, Walid bin Mughirah, adalah salah satu tokoh penting di Makkah. Sejak muda, Khalid dikenal sebagai prajurit berbakat. Ia gagah, cerdas dalam strategi, dan punya kemampuan bertarung yang tak tertandingi. Saat Islam mulai tersebar, Khalid adalah salah satu yang paling gigih menentangnya. Pada Perang Uhud, Khalid memainkan peran besar. Saat pasukan Muslim mulai menang, sebagian pemanah turun dari bukit meski Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan untuk tetap di posisi. Khalid melihat celah itu. Ia memutar pasukan berkuda dan menyerang dari belakang. Kekacauan pun terjadi. Banyak sahabat gugur dan kemenangan yang nyaris di tangan berubah jadi bencana. Tapi meskipun sering menang dalam pertempuran, hati Khalid mulai gelisah. Ia melihat satu demi satu tokoh Quraisy mulai menerima Islam. Hamzah gugur syahid, Mus'ab bin Umair wafat dalam perjuangan. Bahkan saudara sepupunya, Amr bin Ash, mulai meragukan jalan Quraisy. Khalid mulai berpikir, apakah aku melawan kebenaran? Dalam salah satu riwayat, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, orang seperti Khalid tidak pantas jauh dari Islam. Andaikan ia gunakan kepandaiannya untuk Islam, niscaya akan sangat bermanfaat. Kata-kata ini sampai ke telinga Khalid. Ia terdiam, dan itu mengguncang hatinya. Khalid tak bisa menahan gejolak batin. Ia diam-diam pergi meninggalkan Makkah menuju Madinah. Dalam perjalanan, ia bertemu sahabatnya, Amr bin Ash dan Utsman bin Talhah. Ternyata, mereka punya tujuan yang sama. Ketiganya, mantan musuh besar Islam, melangkah menuju Rasulullah. Dengan hati yang lapang, mereka datang, bukan untuk berdebat, tapi untuk bersyahadat. Saat tiba di Madinah, Khalid bin Walid berkata dengan suara bergetar, "Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya." Rasulullah menyambutnya dengan senyum, tapi Khalid menunduk dan berkata, "Ya Rasulullah, mohonkanlah ampunan untukku. Dulu aku telah banyak memusuhi Islam." Rasulullah menjawab lembut, "Islam menghapus dosa-dosa yang telah lalu." Setelah masuk Islam, Khalid tidak hanya menjadi muslim biasa, ia langsung menjadi pilar kekuatan. Di Perang Mu'tah, ia menggantikan 3 panglima yang gugur dan memimpin pasukan muslim untuk menyelamatkan diri dari kekalahan telak. Saat itu pula, Rasulullah memberinya gelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ironisnya, Khalid yang tak pernah kalah dalam satu pun pertempuran besar yang hidupnya dihabiskan di medan perang, justru wafat di atas ranjangnya. Ia menangis dan berkata, "Baik, aku telah ikut lebih dari 100 pertempuran, tapi tak ada satu pun luka perang yang membuatku mati syahid. Inilah kehendak Allah. Semoga aku tak termasuk orang-orang yang lari dari pertempuran." Tapi ketahuilah, Khalid tidak pernah lari. Ia justru berlari menuju kebenaran. Meskipun terlambat masuk Islam, tapi ia masuk dengan sepenuh hati. Dari kisah Khalid bin Walid kita belajar bahwa sebesar apapun dosa masa lalu, jika hati telah terbuka untuk kebenaran, maka Allah akan membukakan pintunya. Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan siapa tahu, orang yang hari ini kita anggap musuh justru kelak menjadi pembela yang paling kuat. Jangan pernah menyerah pada perubahan, karena hidayah datang pada siapa saja, kapan saja, dan dengan cara yang tak terduga. Suka kisah inspiratif seperti ini? Tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya.